Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi samma nafsahu bisalam. Salima minal afati wal uyubi wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahiz zulam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila ila yaumil qiyamah. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaik. Wa qala aidan Allahumma antas salam wa minkas salam. Puji beserta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tanggal 25 bulan September sudah lewat dari hari Maulid Nabi Muhammad. Sudah lewat dari bulan Maulid. Kita masih dijumpakan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan atas nikmat ini, nikmat anugerah dari Allah ini, kita semua diberikan tamah-tamah hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh ini karena semalam tidak jadi karena ada acara Maulid, kita melanjutkan asma Allah as-salam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali berkata, kata beliau di dalam tafsir Asmaul Husna, as-salam huwa allazi taslamu zatuhu anil aibi wasifatuhu anil naqsi wa af'aluhu anis syarri. Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Salam ini
ibu-ibu, bapak-bapak, di antaranya Asmaul Husna ada namanya Allah As-Salam. Allah yang bernama As-Salam ini huwa alladzi taslamu datuhu, yaitu yang selamat zatnya, selamat dari aib. Zat Allah itu sempurna, apabila indah dan tidak ada tapi atau kecualinya. Beda dengan makhluk. Sehingga Allah As-Salam ini taslamu zatuhu, selamat zatnya. Selamat dari apa? Anil aibi, dari aib, dari kekurangan. Dari bahasa tapi. Beda dengan manusia. Kalau manusia misalkan si Fulan nih orangnya baik. Tapi si Fulan nih orangnya putih kulitnya. Tapi, nah ada tapinya. Kalau makhluk itu pasti ada tapinya. Kalau Allah ini sempurna. Karena Allah mempunyai nama As-Salam. Taslamu datuhu anil aibi. Wasifatuhu anin naksi. Allah ini selamat sifatnya dari kekurangan. Nah, sifatnya dari kekurangan. Ilmunya Allah. Contoh sifat ilmu. Ilmunya Allah sempurna. Sempurna. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terjadi diketahui oleh Allah. Yang belum terjadi diketahui oleh Allah. Yang sedang terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah As-Salam. Taslamu sifatuhu anin naksi. Selamat sifatnya dari kekurangan. Jamaah NFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wa taslamu af'aluhu anisyari, dan Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Salam ini selamat pekerjaannya, perbuatannya, selamat af'alnya anisari dari keburukan. Nah, tadi selamat sifatnya sudah. Selanjutnya sekarang selamat perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah itu tidak ada perbuatan yang jahat. Tidak ada perbuatan Allah yang dolim. Karena Allah mempunyai nama As-Salam. Taslamu af'aluhu anisyari. Selamat perbuatannya dari keburukan. Selamat perbuatannya. Keputusan yang Allah lakukan selalu baik. Keputusan Allah diselamatkan dari hal-hal jahat. Apa yang diputuskan oleh Allah terhadap hambanya, terhadap makhluknya, itulah keputusan yang selamat dari perbuatan buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikala ada dua orang pasien. Dikala ada dua orang pasien, yang satu pasien penyakitnya biasa-biasa, bisa tidak dioperasi. Yang satu lagi penyakitnya parah, sehingga dokter memerintahkan untuk dioperasi. Nah, keputusan itu sudah tepat. Kalau dilihat yang ini tidak dioperasi, yang ini harus dioperasi. Dokter mengatakan menyuruh dioperasi bukan sebuah kejahatan. Walaupun bentuk operasinya misalkan dibedah atau dibelek atau bagaimana, tetapi itu justru itu adalah bentuk kasih sayang. Yang mana hasilnya yang dimaksud agar ada dalam kesehatan. Begitupun apalagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang bernama
assalam, yang taslamu af'aluhu anisyari, selamat perbuatannya dari keburukan. Apapun yang Allah lakukan, semuanya demi kebaikan hambanya. Apapun yang Allah lakukan untuk kebaikan hambanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, wal khairu kulluhu fi yadaika. Kebaikan itu semuanya ada di tangan engkau, ya Allah. Wa syarru laisa ilaika, dan keburukan itu bukanlah di tangan engkau. Inilah nama Allah As-Salam. Jadi semua yang baik-baik kita sandarkan kepada Allah. Apabila ada sebuah keburukan, jangan disandarkan kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu disimpan di dalam hati. Disebutnya beradab, adab-adaban. Ulama mengajarkan kepada kita untuk beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, andai kita ini ditanya, ada yang bertanya, siapa yang menciptakan gunung? Kita menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan unta? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan kuda? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Allah, kita jawab. Nah, tapi kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan, mohon maaf, siapa yang menciptakan babi? Siapa yang menciptakan anjing? Hati-hati. Jangan kita jawab Allah. Walaupun pada hakikatnya semuanya yang menciptakan adalah Allah. Tapi untuk adab-adaban terhadap Allah, apabila ada yang bertanya seperti itu, kita jawab. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan sehat? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan sakit? Kita jawab. Seluruh kejadian ini tidak ada yang terjadi kecuali semuanya dikehendaki oleh Allah. Jadi yang buruk-buruk itu bahasanya pakai adab. Yang baik disandarkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas Ibu? Atas Bu? Di saat kita dagang, tukang dagang, di saat tukang dagang nih mendapatkan untung, maka dari mana untung ini? Kita jawab, Allah memberiku untung. Di saat tukang dagang rugi, kenapa kamu rugi? Jangan kau jawab, Allah yang memberi rugi hari ini. Jangan, itu urusan hati kita. Itu keyakinan kita. Tetapi lisan kita, ya karena mungkin sebabnya karena kesiangan tadi dagangnya atau bagaimana. Yang penting kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan adab-adaban terhadap Allah. Jangan mentang-mentang sudah ngaji segala rupa Allah. Dapat untung dari mana? Allah. Rugi? Allah. Itu urusan hati. Urusan hati kita. Urusan lisan kita, urusan ucapan kita pakai ilmu adab. Karena ibu-ibu pakai ilmu adab. Alhamdulillah dapat kesenangan. Kenapa? Dapat informasi yang menyenangkan. Alhamdulillah. Dari mana ini yang menyenangkan ini? Dari Allah. Lalu dapat informasi menyedihkan.
Nah, jangan katakan dari Allah. Carilah alasan, carilah sebuah kata-kata yang tidak menyudutkan kepada Allah. Itulah orang-orang yang beradab. Apakah orang yang ke masjid ditakdirkan Allah? Ya. Orang yang berjamaah ditakdirkan Allah? Betul. Bagaimana orang yang pergi mabuk-mabukan? Apakah ditakdirkan Allah? Jangan dijawab iya. Tetapi semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Hartos Ibu? Hartos Bu? Nah, jadi itu adalah bahasa-bahasa yang beradab, sopan santun dengan Allah. Segala yang baik sandarkan kepada Allah. Yang buruk jangan disandarkan kepada Allah. Ibu-ibu bapak. Dalam ucapan kita. Walaupun dalam hati kita hakikatnya semua Allah. Kulun min indillah. Kulun min Allah. Mau yang baik, mau yang bagus. Itu semua dari Allah. Tetapi itu dalam keyakinan kita. Tapi ucapan kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi ada assalamu huwa assalama. Assalam itu allazi manaha fid dunya mana salamata fid dunya wal akhirah. Faqulu salamatin mansubatun ilallahi sadiratun minhu ta'ala. Yang kedua, ada yang memaknai assalam itu, dialah Allah yang memberikan keselamatan dunia akhirat. Keselamatan dinisbatkan kepada Allah. Terbitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberi keselamatan dunia akhirat. Sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Dalam hal apapun. Jadi ini ada dua makna assalam nih. Makna yang pertama, assalam itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala yang selamat datnya dari aib, sifatnya dari kekurangan, perbuatannya dari buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, makna assalam itu adalah dialah Allah yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kecuali Allah yang bernama, jawab Ibu, Assalam. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah yang bernama Assalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis sholat juga dibaca oleh kita. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memberi keselamatan. Wa minka salam, dan dari engkaulah keselamatan itu. Nah, jadi Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah assalam. Jadi bisa diartikan Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang selamat datnya dari cacat. Selamat sifatnya dari apa namanya? Selamat sifatnya dari kekurangan. Selamat perbuatannya dari keburukan. Atau Allahumma anta salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Jadi maknanya dua. Fala yaslamu ahadun fid dunya wal akhirah illa billahi salam. Maka tidak akan ada keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat terkecuali oleh Allah As-Salam yang mempunyai nama As-Salam. Al-mu'minu bismillahi salam. Orang yang sudah iman, orang yang sudah percaya dengan nama Allah As-Salam,
maka keimanan tersebut akan membuahkan buah-buah yang baik. Yang pertama, ayat takida anallaha masdarus salamah wa annahu mana salamah fid dunya wal akhirah. Yang pertama, apabila kita sudah percaya bahwa Allah yang bernama As-Salam, maka meyakinkan di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber keselamatan. Allah pula lah yang memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Apabila kita dalam satu masalah, lalu melalui sababiah kita mendapatkan selamat, harus diingat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Sumber keselamatan adalah Allah. Yakinkan dalam hati kita. Walaupun kita punya saudara diselamatkan oleh saudara, itu sababiahnya. Tetapi yakinkan di dalam hati bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Allah As-Salam. Karena Allah lah sumber keselamatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang percaya dengan nama Allah As-Salam, ayat lubas salamah minallah. Dia meminta kepada Allah keselamatan, memohon kepada Allah keselamatan. Orang-orang yang minta keselamatan kepada Allah, itulah bukti bahwa dia beriman dengan nama Allah As-Salam. Atas ibu? Atas? Nah, Asharpul Masoib menolak berbagai musibah, penyakit. Nah, ada sebagian ulama yang mengajarkan ke kita membaca ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Nah, kita memohon pertolongan keselamatan kepada Allah As-Salam dengan namanya wasilah As-Salam, itu menunjukkan bahwa kita percaya iman terhadap Allah yang bernama As-Salam. Yang ketiga, wa ayaslama ibadullahi min syarrihi. Yang ketiga, orang yang beriman dengan nama Allah, dengan Allah yang bernama As-Salam, maka wa ayaslama, selamatlah hamba-hamba Allah min syarrihi, dari keburukan dirinya. Orang lain merasa selamat, merasa tidak terganggu, merasa aman oleh diri kita. Artinya diri kita ini tidak menjadikan orang lain celaka, tetapi diri kita memberikan kenyamanan bagi orang lain. Qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman itu adalah, orang yang muslim itu adalah orang yang bisa memberikan keselamatan, ketenangan terhadap sesama muslim lagi dari tangannya atau lisannya. Nah, begitu kita ingat ke situ, di saat kita akan menggibah orang, kita tahan. Karena kita ini seorang muslim. Karena apa? Kalau kita ini menggibah orang lain, berarti orang lain itu merasa tidak nyaman dengan kita. Nah, sedangkan wa ayaslama ibadullahi min syarihi, seorang yang beriman dengan nama Allah As-Salam, dia akan memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Dia akan memberikan keselamatan terhadap jalan sebab-sebab keselamatan terhadap orang lain. Kalau kita malah berbuat jahat dengan orang lain, maka patut dipertanyakan kemusliman kita. Karena Rasulullah berkata, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadih. Lisan kita, jabatan kita atau kekuatan kita tidak menjadikan orang lain
celaka, tetapi selamat. Itulah buah dari mengimani mengimani nama Allah As-Salam. Yang keempat, wa ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah. Yang keempat, seseorang yang percaya mengimani dengan Allah yang bernama As-Salam, maka hatinya akan selamat dari penyakit-penyakit batin. Kasyirki, seperti musyrik. Nah, musyrik. Nah, dia akan selamat. Syirik itu ada syirkul jali, ada syirkun hopi. Ada musyrik yang jelas, ada musyrik yang samar. Nah, ini yang samar ini yang bahaya. Ada yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, musyrik juga, tetapi tidak menjadikan keluar dia dari Islam. Seperti ria, seseorang beramal ria itu syirik juga, tetapi tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Ada syirik yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Contoh seperti meyakinkan bahwa sebab memberi bekas. Meyakinkan di dalam hati sehingga bahwa sebab itu memberi bekas. Contoh, minum obat lalu sehat. Nah, dan ia meyakinkan bahwa yang menyembuhkan dirinya itu adalah obat. Nah, ini adalah syirkun, musyrik, dan bahaya. Bagaimana kalau hakikatnya Allah yang menyehatkan, tapi syariatnya minum obat? Kalau ada di dalam hati, sama juga itu syirik juga. Kalau ada di dalam hati. Karena syariat itu bukan untuk diyakinkan, tetapi dilaksanakan. Diucapkan, dilaksanakan. Kalau lapar, kalau sakit, minum obat. Nah, syariat itu dilaksanakan. Minumlah obat, tidak usah dimasuk-masukkan ke hati. Di hati itu hanya satu, bahwa yang menyehatkan kita adalah Allah As-Salam. Yang menyembuhkan kita Allah As-Salam. Tadi mau celaka tidak jadi, sababiahnya ditolong orang, kalau tidak ditolong orang tadi ketabrak, celaka. Nah, sudahlah, itu di ucapan kita. Tetapi di dalam hati kita tidak ada yang menolong kita kecuali Allah As-Salam. Allah sih Ibu. Itulah Allah As-Salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.